Ada satu media yang dikenal masyarakat sebagai media paling berani dan kritis di negeri ini. Saking berani dan kritisnya, media tersebut tak pernah absen mengkritik pemerintah. Hampir setiap kali terbit, isinya kritikan dan serangan kepada pemerintah. Sampai-sampai ada yang penasaran dan bertanya kepada salah satu wartawan media tersebut. Kenapa sih mediamu kayak nggak pernah memuji keberhasilan pemerintah? Si jurnalis menjawab dengan cepat. Ya seperti prajurit yang sudah terlatih. Jawabannya rapi, seperti orang yang sudah berkali-kali mengulang slide yang sama. Begini jawabannya. Ya media kan memang harus kritis kepada pemerintah, karena bukan humas. Tugas media menguji klaim, karena itu harus kritis. Media menulis berdasarkan fakta, bukan klaim sepihak. Karena media itu independen, bukan netral. Saya yang mendengar jawaban itu merasa bahwa semua jawaban terdengar sah dan gagah, tegas, hampir seperti kredo yang sudah mengeras. Dan memang tidak ada yang keliru di sana. Media bukan bagian dari biro komunikasi kekuasaan. Wartawan tidak dibayar untuk menjadi pengeras suara pemerintah. Namun, justru karena kalimat itu begitu sering diucapkan, ia patut ditelusuri lebih dalam. Bukan untuk dibantah, melainkan untuk diuji kembali dalam konteks yang lebih luas. Apakah tepat misalnya menyebut pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang harus kritik? Apakah wartawan bisa adil sejak dalam pikiran? Kita bahas setelah ini, tapi jangan lupa ya, like dan subscribe kanal ini. Teman-teman, di ruang publik hari ini, kritik media terhadap pemerintah sering tampil secara dominan. Menurut saya, itu sehat dalam iklim demokrasi. Negara memang pemegang otoritas formal. Kebijakan publiknya memengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan memang kekuasaan yang besar layak untuk diawasi. Tapi di masa sekarang sebetulnya kekuasaan tidak lagi tunggal dan tidak hanya berwajah negara. Hari ini kekuasaan itu menyebar. Ia ada di pasar, di modal, di ruang rapat korporasi multinasional. Kekuasaan juga ada di platform digital yang menentukan arus informasi melalui algoritma. Kekuasaan juga ada di lembaga donor yang memengaruhi wacana melalui pendanaan riset misalnya. Figur publik juga punya kekuasaan, apalagi figur yang punya jutaan pengikut. Ia bisa membentuk opini lebih cepat daripada berita utama. Maka ketika kritik diarahkan hampir selalu ke satu pusat kekuasaan saja, sementara pusat-pusat kekuasaan lain relatif jarang disentuh dengan standar yang sama, disitulah saya merasa ada ketidakseimbangan yang terjadi. Tidak sedikit media yang begitu tajam menguliti pidato presiden misalnya, tapi sering memuat siaran pers dari perusahaan tanpa verifikasi sama sekali. Skeptis terhadap data pemerintah, namun permisif terhadap laporan lembaga internasional yang juga memiliki kepentingan pendanaan. Lantang menyebut kebijakan publik gagal, tapi berhati-hati berlebihan ketika menyinggung praktek bisnis yang berdampak luas pada publik. Menurut saya ini ironis atau mungkin tidak adil. Kecenderungan semacam itu tidak selalu lahir dari niat buruk memang. Ia sering tumbuh dari struktur industri media itu sendiri. Ketergantungan pada iklan, relasi bisnis,
Kebutuhan menjaga akses dan persaingan untuk mendapatkan klik membuat redaksi media manapun harus menimbang risiko ekonomi dalam setiap keputusan editorial. Edward Herman dan Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menjelaskan bagaimana media bekerja melalui serangkaian filter yang memengaruhi isi berita. Filter itu bukan sensor kasar. Ia hadir dalam bentuk kepemilikan media, ketergantungan pada iklan, sumber informasi yang dominan, serta tekanan ideologis. Semua filter itu membentuk batas-batas yang tidak kasat mata, tapi memengaruhi apa yang dianggap layak diberitakan dan bagaimana dia diberitakan. Ketika filter tersebut tidak disadari, wartawan bisa merasa sepenuhnya independen, padahal arah pandangannya telah dibingkai oleh struktur yang lebih besar. Sayangnya, para wartawan itu tidak sadar atau pura-pura tidak sadar. Selektivitas yang berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan, dinormalisasi. Kebiasaan menjadi budaya. Budaya membentuk cara berpikir. Nah, pada titik itu, keberpihakan tidak lagi disadari sebagai pilihan, melainkan dianggap sebagai refleks profesional. Wilayah lain yang jarang dibedah secara jernih adalah media itu sendiri dan lembaga swadaya masyarakat. Keduanya kerap ditempatkan sebagai representasi nurani publik. Media misalnya disebut sebagai pilar demokrasi, sementara LSM diposisikan sebagai suara masyarakat sipil. Dua kekuasaan ini atau dua entitas yang punya kekuasaan ini jarang sama sekali disebut-sebut atau dikritisi dalam bentuk berita atau konten. Padahal dalam prakteknya banyak media dan LSM adalah aktor dengan kepentingan, dengan agenda dan sumber pendanaan yang tidak sedikit. Mereka beroperasi dalam ekosistem politik dan ekonomi yang kompleks. Mereka juga dapat memengaruhi arah kebijakan dan opini masyarakat. Jika prinsipnya adalah menguji klaim dan kekuasaan, maka media sebetulnya juga memberlakukan standar itu secara universal. Kritik terhadap pemerintah memang penting, tetapi kritik terhadap korporasi, lembaga donor, LSM, atau sesama media lain juga bagian dari tugas media. Nah, karena di sejumlah negara, investasi terhadap praktek filantropi global atau kepentingan donor internasional menunjukkan bahwa kekuasaan non-negara pun dapat membentuk agenda pembangunan. Namun, sayangnya topik semacam ini kadang dianggap tidak sensitif atau berisiko secara reputasi. Banyak jurnalis yang enggan menyentuhnya karena khawatir dicap tidak progresif oleh temannya atau tidak berpihak pada masyarakat. Padahal jurnalisme itu bukan soal posisi moral yang nyaman, ya juga soal konsistensi dalam menerapkan standar. Wartawan tidak boleh punya standar ganda. Nah, saya juga melihat ada pula dimensi lain yang lebih sensitif tapi jarang disentuh, yaitu dimensi masyarakat atau rakyat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam banyak pemberitaan media, rakyat kerap diposisikan sebagai korban kebijakan, korban struktur, atau korban elit. Narasi tersebut kadang benar, namun manusia sebetulnya bukan makhluk tanpa agensi. Dalam kasus kekerasan kolektif, penyebaran hoaks, atau persekusi atas nama identitas, tanggung jawab individual seringkali diredam semata-mata demi menjaga simpati publik. Seorang peneliti, Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem, pernah mengingatkan tentang banalitas kejahatan. Menurut dia, kejahatan tidak selalu lahir dari sosok yang secara eksplisit jahat, melainkan dari individu biasa yang berhenti berpikir dan sekedar mengikuti arus. Nah, jika media terus-menerus menempatkan publik atau masyarakat atau rakyat hanya sebagai korban tanpa tanggung jawab moral,
maka media tersebut telah mengaburkan kompleksitas kenyataan. Keadilan dalam pikiran tidak cukup diukur dari keberanian mengkritik pemerintah saja. Ia juga diukur dari konsistensi standar terhadap semua pusat kekuasaan dan semua aktor sosial. Jadi, kalau hanya mengkritik pemerintah saja, itu tidak adil. Artinya media dan wartawan telah menerapkan standar ganda karena ada banyak kekuasaan, ada banyak aktor yang juga perlu dikritik. Independensi bukanlah sikap otomatis berseberangan dengan negara. Independensi adalah kemampuan menjaga jarak yang sama dari semua kepentingan. Tidak berutang pikiran pada kekuasaan politik, tidak terikat secara mental pada kepentingan modal, dan tidak terpesona oleh popularitas atau tekanan netizen. Bill Kovac dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism menegaskan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga. Namun yang namanya warga itu sebetulnya bukan entitas abstrak yang selalu harus dibela tanpa kritik sama sekali. Warga adalah komunitas manusia dewasa yang berhak mendapatkan informasi jujur, termasuk ketika informasi itu menantang keyakinan mereka sendiri. Dalam praktek sehari-hari, konsistensi seperti ini memang tidak mudah. Wartawan dan redaksi berhadapan dengan tekanan ekonomi, pemilik perusahaan, kecepatan produksi konten, dan kompetisi sesama media di ruang digital. Wartawan muda sering bekerja di bawah sistem yang mengutamakan kuantitas dan kecepatan dibanding kedalaman. Nah, dalam kondisi seperti itu, pilihan paling mudah memang mengikuti arus yang sudah mapan. Mengkritik pemerintah relatif aman secara reputasi profesional. Ia selaras dengan citra media sebagai anjing pengamat atau watchdog. Tapi sebaliknya, membedah kepentingan korporasi, pengiklan, lembaga donor, atau bahkan sesama media dapat membawa konsekuensi ekonomi dan sosial. Tapi justru disitulah letak ujian independensi media yang sebenarnya. Jadi media itu diukur independensinya kalau dia berani mengkritik media yang lain misalnya, atau korporasi, ya, atau LSM. Nah, keadilan sejak dalam pikiran berarti keberanian menerapkan standar yang sama, meskipun konsekuensinya tidak selalu nyaman. Ia menuntut kesediaan untuk mengakui bahwa media pun bagian dari ekosistem kekuasaan. Ya, ia menuntut kesadaran bahwa struktur ekonomi memengaruhi ruang redaksi. Ia juga menuntut refleksi diri yang tidak populer. Nah, sekarang saya sudah tidak berada di ruang redaksi, tapi jarak memberi saya kesempatan untuk melihat dengan lebih tenang. Dari luar, saya menyaksikan perdebatan yang sering berputar hanya pada slogan. Slogan media bukan humas menjadi kalimat pembenar, tetapi itu saja tidak cukup. Kalimat itu perlu dilengkapi dengan keberanian untuk berkata bahwa media bukan sekedar pengkritik pemerintah, melainkan penguji semua kekuasaan tanpa pengecualian. Jurnalisme yang matang tidak lahir dari retorika heroik, melainkan dari kerja yang konsisten. Bertanya dengan nada yang sama kepada semua pihak, menguji klaim tanpa pandang bulu, mencatat dengan disiplin, menulis tanpa rasa takut, dan tanpa rasa silau. Ekosistem media memang terus berubah. Teknologi berganti. Tetapi ada satu prinsip yang tetap relevan. Bahwa keadilan dalam jurnalisme tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras dikritik, melainkan oleh seberapa konsisten standar itu diterapkan. Selama pisau kritis media hanya tajam ke satu arah dan tumpul ke arah lain, selama itu pula independensi media masih menyisakan pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah itu jika ingin diselesaikan harus dimulai dari dalam pikiran para wartawan.
Sekian teman-teman, sesi kanal ini berbagi kali ini. Sampai jumpa di sesi yang lain. Taufik.